Hai Bu Murni teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu masalah pernikahan dan perceraian kembali. Sebelumnya perkenalkan kami, saya Samuel Lerus Saragi dengan NIM 2419 1020 1076 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro. Dan teman-teman saya dari Sekolah Kapolin dengan NIM 2419 1040 1030 dari Fakultas Teknik Orang Kulit. Saya Bintang Haikal Tauruk dengan NIM 2419 1030 1016 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Nama saya Disni Ria Putra dengan NIM 2424 10 10 10 55 dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Maka nama saya Stefani Melesio Mirato dengan NIM 24 12 10 60 10 dari Fakultas Pertanian dan Prodi Administrasi. Sekian perkenalan kami. Berikut adalah hasil dari kerja kelompok kami mengenai masalah pernikahan dan perceraian kembali. Selamat menyaksikan. Halo Bu Murni dan teman-teman, di sini aku mau jelasin tentang latar belakang terjadinya perceraian dan pernikahan kembali. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Perceraian merupakan suatu hubungan yang telah terputus antara suami dan istri yang tidak berkewajiban sebagai suami dan istri lagi. Intinya mereka saling meninggalkan dan tidak berkewajiban sebagai suami dan istri lagi. Nah, bayangkan di Indonesia dari tahun ke tahun kasus perceraian ini sangat marak terjadi dan mengalami peningkatan. Tahun 2022, Indonesia telah mengalami 342.000 kasus perceraian. Dan di tahun 2023 telah mengalami kenaikan yang sangat drastis, jadi 463.000 kasus perceraian. Nah, apa aja sih faktor yang melatar belakangi kasus perceraian ini? Jadi, pertama itu krisis ekonomi atau finansial. Yang kedua, yaitu kurangnya komunikasi harmonis antara dua pasangan ini. Tiga, yaitu tekanan batin dari hubungan sehari-hari misalnya. Nah, pernikahan kembali. Jadi apa sih itu pernikahan kembali? Pernikahan kembali itu orang yang telah menikah bercerai dan ingin memutuskan untuk menikah kembali. Jadi faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan kembali itu seperti mungkin ingin mencari keturunan. Kedua, itu ingin memperbaiki pasangan sendiri. Yang ketiga, mungkin tuntutan dari keluarga. Yang keempat, ingin mempunyai pasangan di masa kelak nanti. Berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dan pernikahan kembali. Yang pertama, faktor kesetiaan. Perselingkuhan baik fisik maupun emosional merupakan salah satu penyebab paling umum terjadinya perceraian karena dapat merusak kepercayaan dalam suatu hubungan. Yang kedua, kekerasan rumah tangga. Kekerasan baik fisik, verbal maupun emosional merupakan alasan kuat terjadinya perceraian di dalam suatu hubungan pernikahan. Yang ketiga, tekanan finansial. Tekanan keuangan dalam suatu hubungan dapat juga menyebabkan perceraian karena perbedaan cara mengelola keuangan dalam suatu hubungan. Yang keempat, ketidakcocokan kepribadian dan komunikasi yang tidak efektif. Keegoisan, merasa paling benar, tidak mau mendengarkan satu sama lain, memikirkan diri sendiri, bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian. Berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ingin menikah kembali. Yang pertama, faktor anak. Beberapa orang ingin menikah kembali karena ingin memberikan lingkungan keluarga yang stabil dan lengkap untuk anak-anak mereka. Yang kedua, cinta baru. Banyak orang ingin melakukan pernikahan kembali karena telah menemukan pasangan baru yang akan dijadikan sebagai pasangan hidupnya di pernikahan berikutnya. Yang ketiga, kesepian atau hubungan emosional. Beberapa orang setelah perceraian akan merasa sangat kesepian yang mendalam, sehingga mereka memutuskan untuk mencari pengganti yang baru dan menikah kembali. Yang keempat, harapan pernikahan yang lebih baik. Beberapa orang belajar dari kegagalan pernikahan pertama dan merasa lebih siap untuk melanjutkan pernikahan yang selanjutnya dengan harapan pernikahan tersebut langgeng. Nah, selanjutnya itu ada jenis perceraian dan pernikahan kembali. Yang pertama itu dari jenis perceraian, yaitu perceraian yang sah secara hukum, yang dimana perceraian ini sudah sah melalui proses pengadilan dan melalui kesepakatan bersama antara pihak suami dan istri. Yang kedua itu yaitu perceraian dekretasi, yang dimana suami dan istri sudah hidup berpisah-pisah namun belum memiliki status sah sebagai perceraian. Yang ketiga itu perceraian mati, yang dimana salah satu dari pihak suami dan istri itu telah meninggal dunia. Nah, sedangkan pernikahan kembali itu memiliki tiga jenis. Yang pertama, pernikahan kembali setelah bercerai sah secara hukum.
yang dimana setelah bercerai sah secara hukum, suami atau istri dapat nikah lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, berikan kembali sesuai izin agama, yang dimana Indonesia dalam beberapa agama mengizinkan untuk nikah kembali sesuai dengan ajaran agama tersebut. Dan yang ketiga, yaitu berikan kembali setelah bercerai mati atau bercerai kehilangan pasangan, yang dimana apabila suami atau istri bercerai secara mati dengan suami atau istrinya, dia dapat nikah kembali sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya itu ada pro kontra perceraian dan pernikahan kembali dalam kalangan Kristen. Perceraian dan pernikahan kembali ini dalam etika Kristen sering sekali menjadi permasalahan yang sering diperdebatkan, yang dimana ada argumen yang menyatakan bahwa tindakan perceraian dan pernikahan kembali merupakan kesempatan kedua bagi setiap pasangan untuk memulai kehidupan mereka yang baru. Di sisi lain, ada yang percaya bahwa pernikahan merupakan sebuah komitmen yang dimana tindakan perceraian tersebut dapat mengganggu komitmen itu. Maka dari itu, setiap gereja-gereja wajib untuk membantu beberapa pasangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang terakhir, di dalam Alkitab, perceraian dan pernikahan kembali adalah hal yang tidak dianjurkan dikarenakan pernikahan adalah satu ikatan dalam ilahi yang berarti ikatan untuk seumur hidup. Perceraian adalah satu hal yang tidak diinginkan oleh Allah dikarenakan perceraian merupakan hasil dari dosa. Bisa kita lihat dalam Matius 19 ayat 6. Yesus telah mengingatkan dan mengajarkan kepada manusia akan apa yang telah diperuntukkan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Untuk pernikahan kembali, Alkitab memiliki pandangan yang beragam. Bisa kita lihat dalam Roma 7 ayat 2-3 dan 1 Korintus 7 ayat 39 bahwa suami atau istri bebas menikah kembali setelah pasangannya meninggal. Namun di dalam agama kita memang tidak diperkenankan untuk menikah kembali kecuali karena perzinahan. Jadi kesimpulan dari materi yang kami telah sampaikan yaitu untuk menghindari perceraian, ada baiknya pertama itu mengenali pasangan kita, di mana dimulai dari komunikasi yang baik. Apabila komunikasi antara baik, akan terhindar namanya perceraian. Karena dampak dari perceraian tidak hanya untuk suami istri, melainkan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur bercakap, kami ucapkan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye.